Ya, ada ibu-ibu bilang sama suaminya, rumah tangga tetangga kita yang kanan itu loh, kenapa? Seperti hari Valentine, tiap hari sayang-sayangan. Yang sebelah kiri seperti hari Imlek, tiap hari istrinya dikasih angpau. Terus suaminya tanya, kalau kita seperti hari buruh. Aku nih kerja paksa, gaji kurang, kalau demo dipecat. Saudara, di dalam Alkitab banyak diceritakan kisah-kisah hidup orang, dan mereka yang namanya tercatat di dalam Alkitab itu bukan orang sembarangan. Alkitab berkata, memang Tuhan baik dan kasih-Nya itu tidak pernah pandang bulu. Tuhan menurunkan hujan bagi orang jahat, Dia juga menurunkan hujan bagi orang baik. Tuhan membuat matahari terbit bagi orang jahat, matahari juga terbit bagi orang baik. Tapi saya percaya kita tidak mau menjadi Kristen yang hanya mau menikmati matahari dan hujan saja seperti banyak orang lainnya, amin. Kita harus mengalami janji Tuhan. Kita harus mengalami berkat Tuhan. Tolong disambung loh kata-kata saya, saudara. Saya ini udah khotbah 7 kali loh. Saudara cuma saya suruh sambung berkat. Nyambung aja kagak mau, bagaimana mau diberkati? Hello? Kalau dengar firman yang kira-kira itu yes, langsung ngomong amin. Respon saudara terhadap firman Tuhan menentukan kapasitas berkatmu di dalam hidupmu. Katakan. Jadi saya tidak usah tanya, ada amin? Amin lagi ke toilet. Saudara, kita belajar dari orang-orang di dalam Alkitab yang namanya tercatat bagaimana mereka membuat sebuah terobosan di dalam iman. Alkitab berkata begini, saudara, sia-sialah usaha orang membangun sesuatu jika itu bukan karena Tuhan. Sia-sialah orang yang bangun pagi-pagi dan duduk sampai larut malam. Ya, dia bekerja untuk mendapatkan roti, makan roti yang didapatinya dengan susah payah. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan dia makan roti penderitaan. Saudara kerja keras bangun subuh, silakan. Sampai jauh malam, silakan. Engkau makan roti, yes, bisa dapat uang, bisa dapat kekayaan. Tapi itu namanya roti penderitaan. Makanya Alkitab berkata, itu diberikan Tuhan kepada orang yang dikenannya pada waktu dia tidur. Tapi bukan berarti saudara disuruh tidur terus. Namun orang benar tidur pun diberkati. Apalagi kerja, semakin orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Ya, saya tidak mau makan roti penderitaan, saudara. Makanya ada orang konseling, Bu Debi, saya ini nggak tahu kenapa. Saya kerja, Bu, malam jadi siang, siang jadi malam. Saya bilang, kamu tinggalnya salah benua. Kalau pagi jadi siang, siang jadi malam, ya tinggal di Amerika sekalian, toh. Biar benar pertukaran waktunya kan 24 jam. Saya, Bu, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Saya bilang setengah mati loh. Coba saudara jalan pakai kepala. Hanya untuk demi nafkah keluarga, Bu. Saya banting tulang siang dan malam. Tulang dibanting-banting, saudara. Bayangkan loh, kita tulang aja ya ketutuk siti loh, sakit enggak? Apalagi kalau tulang di patah enggak? Begitulah gambaran orang yang bekerja banting tulang tanpa mengandalkan Tuhan. Kau dapat roti, dapat. Mungkin rotimu banyak kau dapat. Tapi itu namanya roti penderitaan. Jadi rotinya banyak, keluarganya hancur, rumah tangganya ribut terus. Ada di sini yang tiap hari ribut terus? Jangan angkat tangan. Jangan. Nanti Pak Sem datangi saudara, dibawa di kolam baptisan, disemplungi 20 menit ya Pak. Biar buka mata langsung di rumah Bapak di surga. Toh? Saudara, tapi orang yang mengandalkan Tuhan disertai diberkati Tuhan. Salah satu kisah di dalam Alkitab yaitu seorang raja yang bernama Hizkia. Apa yang saudara tahu dari kisahnya Raja Hizkia? Angkat tangan. Yang tahu dapat sepeda di bawah. Siapa yang tahu Raja Hizkia itu? Yang lulus sekolah minggu berapa banyak? Yang tidak tahu perlu sekolah minggu lagi kayaknya ini Pak Gembala ya. Ayo, Raja Hizkia itu cerita yang sangat luar biasa loh. Apa, Bu? Oh, diberi umur panjang. Bonus umur 15 tahun. Waktu dia sakit, dia berdoa, langsung saat itu dijawab Tuhan. Disembuhkan, diperpanjang umur.
Kita sudah berdoa 10 tahun ini ibu, saya berdoa 30 tahun ibu, tidak dijawab-jawab. Hizkia berdoa saat itu dijawab. Amin. Saudara mau nggak berdoa saat ini dijawab? Diberi Tuhan kepada orang yang dikenannya. Loh, saya kadang belum berdoa loh, baru timbul di hati loh. Baru timbul di hati ini. Ya, saya kemarin tanggal 5 peresmian sekolah misi Alkitab saya di Bandungan. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Saya tidak jalankan proposal, semua karena Tuhan. Ya, saudara, apa yang kami butuhkan? Saya belum ngomong, belum doa, belum. Baru ngomong, suami saya, udah mau peresmian, nggak ada furniture loh di sekolah. Iya ya, ntar aja nanti kita carilah yang murah-murah aja. Langsung WA masuk, ting, shalom ibu, saya punya pabrik furniture, saya disuruh Tuhan, hubungi ibu. Apa yang ibu butuhkan untuk sekolah misi ibu, semua akan saya penuhi. Wow enggak? Wow. Bukan wow lagi, wow. Saya khotbah yang ke-7 ini kok semakin semangat ya bu? Kalau sampai jam 10 mau ya? Anda puas, saya lemes. Mau. Iya loh, orang dikenan Tuhan tuh enak saudara. Apa yang dia pengen, Tuhan bilang loh. Ya, keinginan hatinya tuh dipenuhi Tuhan. Saya pernah diundang pelayanan saudara. Saya ini nggak pernah tentukan tiket pesawatnya apa, hotelnya apa, nggak pernah. Ibu mau naik pesawat apa? Batik aja yang murah. Ibu hotelnya apa? Yang penting hotelnya ya nyaman lah. Saya diundang ke Morowali, masuk hotel airnya coklat. Mau sikat gigi, buka wastafel, suami saya bilang, saya coklat loh airnya. Maklum, sumber airnya langsung dari sungai. Jadi kalau hujan jadi kopi susu itu air. Jadi sikat gigi pakai aqua saja, lah mandi keramas pakai itu yang coklat. Nggak apa-apa Tuhan kuduskan. Saya nggak pernah meminta hotel yang seperti apa. Tiba-tiba diundang ke satu pelayanan. Saya tanya sama suami, hotelnya apa ya? Hotel ini loh. Saya tidak pernah dengar nama hotel itu. Jadi saya bilang sama suami saya, mungkin karena hotel ini di atas bintang 5, berarti bintang 7. Puyeng dong ya. Itu kan obat sakit kepala toh. Tapi ya sudah, tidak apa-apa. Lihat di Google. Oh bagus, kata suami saya. Bagus hotelnya. Oh iya. Kami datang, waktu masuk, saya lihat kayaknya ini hotel tua. Begitu masuk, buka pintu, lobi, baunya itu apek. Saudara tahu nggak bau apek? Orang Jawa bilang bau apa ya? Bau apek gitu, lembab, bau jamur, bau yang sudah lama begitu ya. Saya lihat sekeliling, saya bilang sama suami saya, nggak ada orang, cuma kita berdua. Bahkan room boy saya nggak lihat, resepsionisnya 1 orang. Ini hotel tua, saya nggak ada orang, kita toh, nggak apa-apa, diam aja ya sudah, kami bayar, kami datang di lobi gini-gini, dibawa lah naik saudara. Sampai di atas buka kamar, karpetnya karpet jadul, semuanya tua. Terus waktu saya lihat bed covernya warnanya kuning, bukan karena memang warna krem, tapi putih yang sudah menuju ke kuning karena kelamaan. Bukan hanya itu spraynya sudah sobek-sobek, bed covernya sudah sobek kayak dimakan rayap. Waktu buka bed covernya mau tidur, kutu busuk banyak. Saya bilang sama suami, aku ndak bisa tidur di hotel ini. Pertama, kayaknya seluruh hotel cuma kita tamunya. Kau lihat ke bawah itu kolam renang, ndak ada orang satupun. Suami saya bilang, oh ini ndak ada orang. Agak-agak singgup bagaimana itu hotel. Saya bilang yang kedua, kenapa saya nggak mau tidur sini? Banyak kutu busuk yang ada. Kita nggak jadi pelayanan, garuk-garuk semua ini, bentol-bentol digigit kutu busuk. Saya bersin-bersin itu bau karpet yang sudah apa? Saya bilang sama suami, kita pindah hotel. Suami saya bilang, oh tapi gimana ya? Oh nggak enak juga, ntar dipikir kita ini pendeta minta pindah hotel. Gini aja kita cari hotel dekat sini. Di sekitar situ banyak hotel. Hotel-hotel yang ada nama, harganya sama, bukan soal mahal. Tapi kan hotel yang hidup. Ini kan hotel mati, tidak ada orang. Loh, tidak ada orang saudara. Akhirnya saya bilang sama suami saya, ya sudah, kita cari aja yuk hotel lain. Tidak usah ngomong ke panitianya. Nanti kita diantar pulangkan ke sini, kita naik Grab. Jangan tertawa, ini saya pergumulan loh saudara. Susah ya, serba salah jadi hamba Tuhan itu. Kita naik Grab, pergi ke hotel yang kita bayar sendiri. Nanti kita tanya dia, besok kami dijemput jam berapa ya? Kita naik Grab lagi ke situ. Loh kan saya cukup berhikmat toh. Nggak apa-apa, kami bayar sendiri nggak apa-apa. Tapi nggak banyak kutu busuk. Terus suami saya bilang,
tapi gimana ya kalau ketahuan ndak enak gini-gini. Saya bilang, oh Tuhan tolonglah saya ini. Tiba-tiba telepon masuk, Shalom Ibu Debbie lagi ada di kota ini. Iya Pak, bener Bu, besok mama saya ulang tahun. Ibu, jadi keluarga kami ini semua ngumpul di sini di hotel ini. Ibu tinggal di hotel mana? Saya tinggal di hotel ini Pak. Astaga, kok Ibu ditidurkan di situ? Kenapa Pak? Itu hotel panas Bu. Maksudnya, ya pokoknya itu hotel panas. Saya bookingin Ibu sekarang juga hotel, nggak tanggung-tanggung, bintang 5. Ini kan bintang 7. Nggak usah tepuk tangan, emang enak. Saudara, saya bookingin Ibu hotel di hotel kami. Sekarang dia foto cekrek kuncinya. Ini ya Bu, nomor kamarnya. Ibu pindah supaya kami juga bisa ngobrol satu keluarga. Besok kita berdoa buat mama saya. Jadi puji Tuhan, saya kan jadi ada alasan sama orang yang undang. Saya bacain aja chattingannya, tapi yang ada, aduh Ibu kok di situ? Enggak, saya kasih baca, saya hapus. Saudara, itu saya lihat Tuhan bekerja loh, iya enggak? Saya tuh bingung mau bagaimana ya Tuhan. Niat saya ini bukan pilih-pilih hotel, bukan. Tapi, aduh, saudara mau enggak doa langsung dijawab? Bahkan belum doa sudah dijawab. Aduh, saya kalau mau cerita yang Tuhan buat itu aneh-aneh saudara, aneh-aneh. Lalu kami beli rumah di Solo, ya. Itu saya diajak pergi ke perumahan itu. Lalu suami saya bilang, teman saya ajak, ayo kita lihat yang di developer lagi bangun. Saya bilang sama suami saya, jangan beli yang lagi bangun baru, mahal. Kita cari yang di lokasinya sama, tapi rumah second. Jadi itu lebih murah harganya. Terus kita jalan-jalan keliling, berhentilah di satu rumah di pojok. Saya bilang sama suami, berhenti di situ loh, di pojok itu loh. Kenapa? Aku pengen rumah di pojok itu. Suami saya gini, ngawur. Wong rumah di tempat yo, meh dituku loh. Saya bilang saya mau yang itu, soalnya itu di pojok. Ngawur loh, itu enek wongnya tinggal gitu. Wong enek orang tinggal loh, ndak ditulis dijual loh, meh dibeli. Tapi aku mau bilang sama Tuhan, aku mau yang itu. Dia cuma ngawur, ya cari yang lain sih. Balik lagi kita bulan depan ke lokasi yang sama. Diajak teman saya lihat, ada yang dijual di sana Bu. Saya bilang, saya lewat lagi yang rumah pojok itu. Ngawur loh, wong nggak dijual loh, lewat tuh aja lewat. Aku mau minta sama Tuhan, lewat lagi dia, Tuhan aku mau yang ini Tuhan. Ya, akhirnya suami saya, wong nggak dijual, ini wong nempati yuk. Coba nek kowe lagi tinggal terus wong lewat rumahmu mau dituku piye? Yo karepe aku minta sama Tuhan kan boleh. Bulan depannya lagi, kita nggak serak semua yang ditawarin. Saya bilang sama suami saya, kita lihat lagi ini yang ditawarin, tapi mampir meneh di rumah pojok itu. Aku minta sama Tuhan. Balik kita saudara, sudah lihat nggak serak, putar-putar masuk lebih dalam lagi ke rumah pojok itu. Suami saya bilang, lawang rumah ditempati dituku. Kita lewat ditulisi dijual. Tuhan memberi keinginan saudara, hati orang yang dikenanya. Saya bilang loh dijual, telepon. Mbak, itu dijual ya? Iya betul, orangnya lagi butuh uang karena terlilit utang di bank. Mintanya berapa? Sekian. Saya tawar sekian, boleh nggak? Saya tanya ya Bu, iya. Bu, boleh Bu. Boleh nih. Akhirnya ya udah Mbak, kita kapan ketemu ya? Saya di Jakarta soalnya nanti saya balik lagi gini. Iya oke Ibu DP aja. Besoknya saya telepon, Mbak saya mau DP, transfernya kemana? Bu sorry ndak jadi dijual. Hampir mujizat terjadi, ndak jadi. Kenapa? Dia sudah ditolong adiknya, utangnya di bank sudah dibayar lunas. Jadi dia sekarang udah ndak butuh uang. Saya bulan depan ke sana lagi. Saya bilang suami, mampir di rumah pojok. Suami saya bilang, orang ndak dijual udah nggak jadi. Mampir, bener, tidak ada lagi tulisan dijual. Saya bilang, tapi aku minta itu sama Tuhan. Kami bolak-balik berbulan-bulan lihat saudara, tidak ada yang seret. Akhirnya saya tanya sama security, Mas tahu yang punya rumah di pojok itu dijual toh? Dulu Bu, sekarang sudah tidak. Aku minta nomor pemiliknya. Usaha saudara. Saya dikasih nomor pemiliknya, saya WA. Pak, rumahnya dijual enggak? Enggak. Ya sudah. Tapi saya bilang sama suami saya, tapi aku udah minta lo itu sama Tuhan. Lawang gak jadi dijual lo gini. Aku minta sama Tuhan. Sudah akhirnya kita pulang ke Jakarta. Nggak lama kemudian bapaknya bilang, Bu serius nggak? Saya bilang ini bukan cuma serius Pak, 2 riu saya. Jadi gimana, harganya berapa?
sekian, tinggi banget sama yang ditawari pertama. Dia ternyata sengaja saudara, karena dia tahu ada orang yang tanya, Pak ketinggian Pak. Ya sudah, kalau ibu ndak mau, saya ndak butuh uang. Oh ya udah, tapi saya bilang Tuhan aku minta. Saya tawar dia nggak mau turun, saya tawar dia nggak mau turun. Ya sudah, berbulan-bulan saya biarkan. Satu kali kami lagi perjalanan ke Solo naik mobil, saya bilang sama suami saya, kalau bapaknya itu minta sekian, dia turunin sedikit aja di tengah-tengah, saya mau tak bayar rumah itu. Tiba-tiba lagi di jalan, baru habis saya ngomong gitu, HP saya bunyi, ting. Saya lihat, bapak yang punya rumah, Bu, mau nggak sekian? Pak, siang ini kita ketemu di notaris. Sekarang rumah itu jadi milik saya. Saudara, Tuhan itu ya benar ada, Tuhan nyata. Tapi asal kita mau hidup berkenan kepada Dia. Coba kita baca bersama, buka 2 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat yang pertama. 2 Raja-Raja 18 ayat yang pertama, ini tentang kisah Raja Hizkia saudara. Hizkia itu berdoa minta supaya dia disembuhkan dan diberi umur panjang. Tuhan tambah dikasih bonus ya. 2 Raja-Raja 18 ayat yang pertama, baca bersama 1, 2, 3. Ya, maka dikatakan di sana apa? Dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela Raja Israel, Hizkia anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Sakaria. 3. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala, yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel masih membakar korban bagi ular itu, dan namanya disebut Nehustan. Ayat 5, ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia. Ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia berperang. Ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi taat kepadanya. Saudara, Hizkia diangkat menjadi raja menggantikan ayahnya Ahaz. Ahaz adalah raja yang jahat di mata Tuhan. Kisah dari semua raja Israel selalu kalau dikatakan, lalu Ahaz menjadi raja atas bangsa Israel, dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Hizkia menjadi raja atas Yehuda, dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jadi yang tercatat di Alkitab hanya 2, yang jahat dan yang benar. Kalau sekarang Tuhan mencatat nama kita, kira-kira yang jahat atau yang benar? Insya Allah hanya Tuhan yang tahu. Ya, bagian kita mari berusaha melakukan yang terbaik. Kenapa Hizkia doanya didengar Tuhan saudara? Waktu dia naik menjadi raja, dia melakukan apa yang benar. Pertama-tama yang dia lakukan adalah apa saudara? Dia merobohkan tugu-tugu berhala yang dibangun oleh bapaknya. Raja Ahaz ini jahat, sehingga saudara, Raja Ahaz ketika mendapat ancaman dari negara-negara sekitarnya, dia tidak lari kepada Tuhan. Dia datang kepada Raja Asyur, dia minta pertolongan kepada Raja Asyur. Raja Asyur berkata gini, aku mau tolong, yang penting ada hari gini. Ini yang pegang kendali. Saya kemarin dari Semarang ke sini, saya baca gerbang tol, penyebab kemacetan adalah saldo kurang. Makanya pastikan saldo Anda cukup. Karena ternyata kalau saldo kurang bikin apanya yang macet? Semua. Rumah tangga macet kalau saldo kurang. Ya enggak ibu-ibu? Langsung iya. Ya, ada ibu-ibu bilang sama suaminya, rumah tangga tetangga kita yang kanan itu loh. Kenapa? Seperti hari Valentine, tiap hari sayang-sayangan. Yang sebelah kiri seperti hari Imlek, tiap hari istrinya dikasih angpau. Terus suaminya tanya, kalau kita seperti hari buruh. Aku nih kerja paksa, gaji kurang, kalau demo dipecat. Jadi rumah tangga saudara seperti hari apa? Kalau saya dengan suami seperti hari Natal, penuh damai sejahtera dan sukacita. Amin. Iya, kalau saldo kurang maka macet. Ya, ini Raja Ahaz, karena dia takut kepada ancaman raja bangsa-bangsa lain, dia datang kepada Asyur, bukannya datang kepada Tuhan, datang kepada Asyur. Akhirnya Raja Asyur bilang, oke, kamu tak jaga, tak lindungi, tapi
Setiap tahun mereka harus memberi upeti kepada Raja Asyur. Itu strategi, saudara, agar dia bisa mengambil kekayaan. Lalu saudara, karena sudah mulai berkurang emas yang diminta, perak yang diminta oleh Raja Asyur, Raja Ahaz mengambil emas dan perak dari rumah Tuhan. Bayangkan, orang itu kalau pengen rasa aman, dia menghalalkan segala cara demi rasa aman. Loh, padahal kan belum tentu juga ada musuh, tapi dia sudah minta perlindungan. Sementara dia ditekan. Apalagi kalau sudah mendekati jatuh tempo. Dia ditelepon Raja Asyur, siap ya, akhir bulan ini anak buahku datang, kamu tambah upetimu, kalau enggak aku enggak jaga kamu. Hidup seperti gitu enak enggak, saudara? Jangan pernah menaruh pengharapanmu kepada sesuatu yang lain selain kepada Tuhan. Nah, ketika Hizkia naik menjadi raja, Alkitab berkata, dia hidup benar di mata Tuhan. Dia menaruh percayanya hanya kepada Tuhan. Jangan taruh rasa percayamu pada sesuatu yang lain. Taruh kepada Tuhan. Bahkan ketika dia naik, akhirnya terjadi apa, saudara? Karena Raja Ahaz takut kepada Raja Asyur, sehingga dia memasukkan penyembahan berhala. Dewa-dewanya Asyur dimasukkan ke dalam bait Tuhan untuk dijadikan sesembahannya. Maka orang Israel berdosa terhadap Tuhan orang Yehuda. Bahkan mereka mulai menyembah patung buatan Musa itu, ular tembaga. Saudara, ular tembaga itu kisahnya adalah, saudara tahu, ada yang tahu di sini tak kasih sepeda, benar? Kalau ada yang tahu, kenapa Tuhan suruh bikin itu ular tembaga? Pada waktu bangsa Israel di padang gurun, mereka dimurkai Tuhan karena memberontak dan tidak percaya pada Tuhan. Tuhan mendatangkan ular berbisa, tiba-tiba keluar dari padang gurun, banyak ular berbisa. Tuhan bilang kepada Musa, kamu bikin ular tembaga, ya, kamu dirikan di atas tiang. Siapapun yang percaya kepada Tuhan, waktu digigit sama ular berbisa, langsung lihat kepada ular tembaga itu, maka dia tidak akan mati. Jadi yang percaya melakukan itu dan memang tidak mati, tapi yang tidak percaya mati. Nah, ketika patung itu dari kisah Musa dulu dibawa sampai ke kisah raja-raja ini, patung itu disembah menjadi berhala di bangsa Israel, di Yehuda. Ya, lalu Tuhan marah. Jangan engkau mengkultuskan sesuatu sehingga itu menggantikan Tuhan dalam hidupmu. Ada orang-orang Kristen yang agak aneh bilang sama saya, Bu, saya waktu bangun rumah saya ini, Ibu tahu, batu peletakan pertamanya ini tak bawa dari Yerusalem. Saya kadang bingung ya, terus kenapa ya Pak kalau batunya dari Yerusalem? Diberkati, Bu. Saya bilang, terus gue harus bilang wow gitu? Biar kau bawa batu 1 kontainer dari Israel buat bangun rumahmu, kalau kau tidak bertobat, tidak tunduk kepada kebenaran, tidak hidup bertobat dalam kekudusan, tidak mungkin hidupmu diberkati Tuhan. Jangan mengkultuskan sesuatu. Saya di Israel dibawa ke toko perhiasan, Bu, saya bawa ke toko, ini beda dari yang lain. Cincin batu aki, berapa ini? 100 juta. Di Indonesia gratis. Banyak batu aki lebih bagus lagi. Beda, Bu. Kenapa beda? Batunya dari ruang Maha Kudus. Batu dari ruang Maha Kudus, saya yakin kalau sudah pakai tanganmu gerak sendiri. Bukan apa-apa, 100 juta soalnya. Jangan mengkultuskan sesuatu. Kau taruh salib besar di rumahmu. Saya tanya, kenapa kau taruh salib? Biar setan masuk takut, Bu, sama salibnya. Anak kecil dikasih Alkitab sama gunting. Ini adalah hal-hal yang Tuhan benci, saudara. Engkau mengkultuskan sesuatu, bukan lagi imanmu kepada Tuhan. Lalu Hizkia merobohkan semua itu. Lalu dia mulai membawa bangsa Israel untuk berseru kepada Tuhan. Buka bersama 2 Raja-Raja pasal yang ke-19, saudara. 2 Raja-Raja pasal yang ke-19. Ya, di sana akhirnya Raja Asyur mengirimkan surat, ayat yang ke-10, kepada Raja Hizkia. Dia katakan begini, saudara, baca bersama 1, 2, 3. Beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia Raja Yehuda, janganlah Allahmu yang kau percayai itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sesungguhnya engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan Raja-Raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskan? Sudahkah para Allah, huruf kecil, dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan nenek moyangku dapat melepaskan mereka, yakni Gosan, Haran, Resef dan Bani Eden yang di Telasar? Di manakah raja negeri Hamat, ya, dan Arpad, raja kota Sefarwaim, raja negeri Hana dan Iwa?
Saudara, ayat 14 berkata, baca dengan suara keras. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Sampai situ. Saudara lihat, waktu Hizkia membaca surat ancaman itu, layaknya seorang saudara, kalau dia dapat ancaman itu harusnya dia lakukan apa? Kumpulkan semua pasukan, panggil semua panglima perang. Kita dapat ancaman perang, segera latih semua pasukan, kita harus pasang kuda-kuda. Tapi Hizkia seorang yang memiliki iman percaya kepada Tuhan. Setelah dia membaca surat itu, kata firman Tuhan, dia datang ke rumah Tuhan, lalu dia membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Saudara, apa yang hari ini bagimu merupakan tantangan terbesar? Jangan cari manusia. Mungkin hari ini engkau terima surat jatuh tempo atau surat lelang. Tidak usah kau foto itu lalu kau kirim ke Pak Samuel. Apalagi kau kirim ke saya. Ya, cari Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Saya ingat waktu saya dikejar debt collector dulu. Dia tendang pintu pagar saya. Prang! Semua tetangga keluar. Pendeta, utang tidak bayar. Ngomong Tuhan, Tuhan, mana Tuhanmu? Bayar utangmu. Saya masih ingat namanya Victor. Dia juga orang Kristen. Saya bilang, saya ini utang bukan niat tidak bayar loh. Saya mau bayar, tapi memang keadaannya saya lagi tidak bisa bayar. Saya bilang, kamu tuh bertobat. Jangan kerja jadi debt collector yang tendang-tendang pagar orang, mengancam orang. Mau ibu kasih saya kerjaan. Saya bilang, orang seutang saya yang nggak bisa saya bayar, apalagi gaji buat kamu. Tapi hari ini saya mau bilang, dimanapun Victor kau berada, Tuhanku itu hidup. Hari ini saya mau bilang kepada kau Victor, kalau kau ketemu saya tak kasih kau uang, tapi kau harus bertobat. Iya saudara, ya, saya pernah mengalami. Akhirnya saya dan suami, saya tidak telepon mertua, saya tidak telepon ipar saya tidak telepon teman saya orang kaya. Kami menghitung semua utang-utang kami. Saya bilang sama suami saya, ini waktunya kita minta Tuhan ikut bekerja. Mungkin selama ini kita tidak pernah minta Tuhan bekerja, karena ini di luar batas kemampuan kita. Dan memang apapun, tidak ada kekuatan apa-apa dari manusia. Bahkan napas ini loh, dari Tuhan. Tidak boleh sombong, amin. Akhirnya kami membentangkan, kami hitung utang kami total 80 juta. Ini 13 tahun lalu. Secara manusia tidak ada uang 80, jangankan 80 juta, yang 10 juta si Victor datang aja saya tidak bisa bayar, apalagi di total semuanya. Kami bentangkan itu di hadapan Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, kami minta Tuhan campur tangan Tuhan. Engkau tahu niat kami bukan tidak mau bayar. 2 hari kemudian ada ibu-ibu WA saya, Bu Debbie, saya pengen ketemu ibu, bisa nggak kita ketemu di mall ini? Waktu itu saya belum YouTuber loh, ya. Oh iya bisa Bu, ada apa ya Bu? Saya tidak tahu keadaan ibu, tapi Tuhan suruh saya berkati ibu 100 juta. Kok enggak wow ya? Biasa aja ya? Wow dong. Di saat benar-benar enggak bisa loh, 80 juta utang saya dikasih 100 juta loh. Saya bayar semua, masih sisa 20 juta. Beberapa waktu lalu, kami sekarang diberkati Tuhan. Tuhan ingatkan, balikin uang itu ke orang yang pernah kasih. Yakin Tuhan? Yakin. Saya temui ibu itu, Bu, saya mau kembalikan uang 100 juta yang pernah dulu ibu kasih. Loh Bu Debbie, itu kan saya tidak pinjemin. Memang ibu tidak pinjamkan, tapi Tuhan suruh saya kembalikan. Dia bilang, memang Bu, keadaan usaha kami memang sekarang lagi sepi, tapi saya tidak mau terima uang yang ibu balikin. Gini aja, saya paksa dia, gini aja, kalau ibu mau kembalikan, saya punya yayasan, yang itu saya kasih makan orang susah Bu. Kalau ibu mau transfer aja, tapi tolong Bu, 50 juta aja, jangan 100, supaya saya tetap ada upahnya di hadapan Tuhan. Ya udah, akhirnya saya transfer 50 juta. Makanya Victor, dimanapun kau berada, cari Tuhan. Loh bener saudara, ya maaf loh, sekarang beli nggak ada yang utang saya, cash. Jadi saya nggak ada lagi hubungan dengan debt collector. Dia sanggup membalikan keadaan semudah, hanya membalik telapak tangan waktu kita taruh iman. Jangan cari penggadean.
menyelesaikan masalah tanpa masalah. Padahal bikin, yang member pasti tahu. Telat tak bayar, barangmu hilang. Saudara, Hizkia itu tahu. Ya, dia bentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Lalu kita lihat dia berdoa, dia bilang apa? Ayat 15. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dan dengan berkata, "Ya Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah, bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup." Dia membuat aib nama Tuhan. Dia pikir Tuhan itu mati. Ayat 17, "Ya Tuhan," Hizkia berdoa ini sambil menangis pasti, karena dia ketakutan juga. Dia bilang, "Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur itu telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka, dan menaruh para Allah mereka ke dalam api, sebab mereka memang bukan Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu. Sebab itu dapat dibinasakan orang." Ayat 19, Hizkia berkata, "Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya apa? Segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah, ya Tuhan." 20. Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel." Ya, dia bilang, "Apa yang telah kau doakan kepadaku?" Ya, dia bilang apa saudara? "Aku telah mendengarnya." Ya, Tuhan berkata, apa yang kau doakan ya mengenai Sanherib itu, Tuhan telah mendengarnya. Saudara, Hizkia berdoa didengar. Saya percaya kalau kita juga menjadi orang yang berkenan pada Tuhan, kita berdoa didengar. Jangan tunggu 30 tahun, 50 tahun, kelamaan. Kenapa kita berdoa lama dijawab? Karena ada penghalang doa. Jadilah orang yang berkenan. Kita lihat jawaban doa 2 Raja-Raja 19 ayat 32. Ya, kita baca bersama. Ini jawaban Tuhan kepada Hizkia sebagai orang yang takut Tuhan. Baca 1, 2, 3. "Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya, oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Maka baca ini dengan suara keras, terjadi jawaban doa. 35. "Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka." Saudara, saya mau tanya, bagi Raja Hizkia, dapatkah dia melakukan hal itu, membunuh tentara Asyur dalam waktu satu malam sejumlah 185.000 orang? Banyak nggak itu? Banyak, saudara. Banyak, sangat banyak. Mereka berkemah untuk mengepung Yehuda. Tuhan bilang mereka tidak akan masuk. Dan malaikat turun. Saudara percaya, ada pertolongan yang supranatural, ada mujizat yang supranatural yang bisa terjadi bagi anak-anak Tuhan yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Kejar perkenanan Tuhan tahun 2024 ini. Maka waktu kau doa, belum doa dijawab, belum doa dijawab. Kita percaya kita punya Tuhan yang hidup. Dan pada akhirnya saudara, dikatakan ayat yang ke-36. "Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang." Dia lihat semua pasukannya mati. "Lalu tinggallah ia di Niniwe." 37. "Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di kuil Nisroch Allahnya, maka Adramelek dan Sareser anak-anaknya membunuh dia dengan pedang, dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon anaknya menjadi raja menggantikan dia." Saudara lihat akhir hidupnya, dia menghina Allah Israel yang hidup. Dia dibunuh ketika lagi berdoa di depan Allah huruf kecil dewanya. Dan Tuhan perlihatkan bahwa sesungguhnya Allahmu yang tidak bisa bikin apa-apa terhadap kau. Saudara, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan.